Selamat datang bertemu kembali dengan Pak Muhafi dalam pelajaran ekonomi kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan, prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Kelangkaan bisa didefinisikan yaitu kesenjangan yang terjadi antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Bisa dikatakan kebutuhan lebih banyak daripada alat pemuas kebutuhan. Itu yang dimaksud dengan kelangkaan. Apa saja penyebab kelangkaan? Yang pertama, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan. Jadi tidak semua kebutuhan bisa terpenuhi karena jumlah benda pemuas kebutuhannya itu terbatas. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan oleh ulah manusia. Manusia merusak sumber daya alam yang ada, misalnya merusak hutan sehingga sumber air langka, oksigen berkurang, dan binatang-binatang yang ada di hutan jadi hilang. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Manusia tidak mampu mengolah sumber daya yang ada, dia hanya bisa mengkonsumsinya saja. Ini juga penyebab kelangkaan. Yang keempat, pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Jadi jumlah penduduknya itu berkembang lebih pesat dibandingkan dengan berkembangnya atau bertambahnya sumber daya alam, sumber daya yang ada. 5. Adanya bencana alam yang menyebabkan hancurnya sumber daya yang ada. Misal ada kebakaran hutan, ada banjir, ada peristiwa gempa bumi yang menyebabkan sumber daya hancur. Yang keenam, perbedaan letak geografis. Tidak semua negara itu letak geografisnya bisa menghasilkan sumber daya. Contoh misalkan negara-negara yang berada di daerah tandus itu sulit untuk menghasilkan sumber daya alam, sulit untuk melakukan cocok tanam. Kemudian yang contoh lainnya yaitu negara yang tidak memiliki pantai, dia sulit untuk mendapatkan sumber daya yang ada di laut, baik ikan, kerang, kemudian ganggang atau rumput laut, itu sangat sulit. Kemudian yang ketujuh, pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan sumber daya. Ini yang bersama dengan nomor 4. Kemudian yang ke-8, kemampuan untuk memproduksi rendah. Jadi kemampuan produksi yang rendah ini juga menjadi sumber kelangkaan. Misalnya suatu negara memproduksi bahan pangan tidak bisa banyak sehingga masyarakatnya tidak terpenuhi. Misalnya lahan pertanian yang digunakan untuk menanam padi terbatas sehingga kebutuhan akan beras itu tidak terpenuhi. Kemudian yang ke-9, perkembangan teknologi berjalan lambat. Teknologi yang lambat ini juga menghambat terciptanya atau hasil dari produksi yang akan dibutuhkan atau yang akan digunakan oleh masyarakat itu terhambat. Berikutnya yaitu cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama, membuat skala prioritas kebutuhan. Nah, kita buat listnya atau kita perhitungkan kebutuhan mana yang paling prioritas, yang paling penting. Nah, dengan misalkan contoh gampangnya uang yang ada, kita ingin membeli sepeda karena lagi ngetren orang pada berolahraga dengan sepeda. Tapi uang terbatas.
uang terbatas untuk kebutuhan hidup, untuk membeli makanan, untuk membeli bahan pokok, untuk keperluan sekolah anaknya, maka sepeda dikesampingkan dulu karena tidak prioritas. Kemudian yang kedua, menentukan sumber daya alternatif. Jadi mencari sumber daya alam atau sumber daya yang lain yang sifatnya menjadi alternatif. Contohnya BBM itu kan semakin lama semakin habis. Apa alternatifnya? Membuat bahan bakar dari biji jarak. Nah, ini alternatifnya. Yang ketiga, mengelola keuangan secara efisien. Bahasa sehari-harinya yaitu dengan cara ngirit, ya, dengan cara menghemat, jangan melakukan pemborosan. Yang keempat, manfaatkan kemajuan teknologi. Jadi diusahakan mempunyai teknologi yang modern, yang canggih, ya, sehingga menghasilkan sumber daya yang lebih bagus kualitasnya dan lebih banyak secara kuantitasnya. Yang kelima, memanfaatkan bahan substitusi. Apa itu bahan substitusi? Bahan pengganti. Kalau bahan yang utama tidak ada, maka cari bahan pengganti. Kalau makanan, contoh gampangnya, tidak ada beras, maka penggantinya dengan jagung atau dengan singkong atau dengan sagu. Seperti itu contoh gampangnya, mencari bahan pengganti. Kemudian yang keenam, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Contoh, plastik-plastik yang sudah tidak dipakai atau benda-benda yang sudah rusak, maka didaur ulang kembali menjadi benda yang baru lagi. Atau kertas yang sudah tidak terpakai jangan dibakar, tapi didaur ulang kembali, dijadikan bubur kertas dan dicetak kembali. Karena kalau tidak seperti itu, maka untuk mendapatkan kertas yang baru, dia harus menebang pohon. Nah, menebang pohon ini kan merusak lingkungan secara tidak langsung. Berikutnya, motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Ini ada beberapa macam motif ekonomi. Yang pertama, motif intrinsik, yaitu motif ekonomi atas kemauan sendiri yang datang dari diri kita sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya motif ekstrinsik, yaitu motif ekonomi atas dorongan lingkungan. Nah, bisa dari lingkungan, bisa dari orang lain, seperti itu yang menyebabkan melakukan tindakan ekonomi. Nah, berikutnya motif ekonomi produsen. Motif ekonomi produsen yang pertama mencari laba. Jadi motif seorang produsen perusahaan yaitu mencari keuntungan atau laba. Dia tidak mau rugi. Yang kedua, motif kekuasaan. Nah, sebuah perusahaan ingin berkuasa, menguasai pangsa pasar. Kemudian yang ketiga, memperoleh penghargaan, baik penghargaan dari masyarakat maupun penghargaan dari pemerintah. Dan yang keempat, motif sosial, yaitu menolong sesama. Makanya perusahaan itu biasanya punya CSR atau bagian sosial. Berikutnya, motif ekonomi konsumen. Yang pertama, memperoleh kepuasan yang optimal. Konsumen menginginkan ketika membeli barang, dia ingin mendapatkan kepuasan, baik kepuasan lahir maupun batin. Yang kedua agar dapat bertahan hidup. Nah, biasanya ini mengkonsumsi benda-benda yang bersifat primer atau bahan pokok sehingga dia bisa bertahan hidup. Dan yang ketiga, agar diterima di lingkungan masyarakat. Diterima di lingkungan masyarakat artinya dia bisa bersosialisasi,
bisa bergaul karena dianggap orang yang sudah sukses. Kemudian untuk menaikkan status sosial. Nah, biasanya orang kaya mempunyai status sosial lebih tinggi atau dihormati oleh masyarakat. Nah, kemudian tindakan ekonomi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Contoh dari tindakan ekonomi yang berlandaskan prinsip ekonomi, yang pertama, ibu rumah tangga yang membeli beras di pasar karena harganya lebih murah dibandingkan dengan membeli di swalayan. Maksudnya ini pasar konvensional atau pasar tradisional. Nah, karena di pasar tradisional itu bisa tawar-menawar dengan pembelinya. Kemudian yang kedua, wanita karir yang memilih untuk membeli tas melalui online shopping dibandingkan konvensional karena akan mendapatkan diskon 20%. Nah, ini contoh tindakan ekonomi yang berdasarkan prinsip ekonomi. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.